Hai Teletizen, masih di Tell You Talk episode ke-19 dan sekarang Amara Nufa sudah bersama Ibu Desi selaku Direktur Kemahasiswaan, dan tentunya di tengah pandemi seperti saat ini nggak cuma perkuliahan yang dilakukan secara daring atau online ya, tapi juga prakuliah juga dilakukan secara daring ya, secara online ini. Ibu, apa kabar? Baik, Mbak. Apa kabar? Ketemu lagi kita. Iya, akhirnya ya Bu ya. Kita sudah beberapa kali ketemu, baru sekarang ketemu lagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, harus sehat juga. Harus Bu ya, harus sehat banget. Dan bahagia yang tentu ya Bu ya. Tentu Mbak. Tentu ya. Dan tentunya PKKMB ini kan, wah luar biasa banget. Pasti banyak sekali calon atau sudah jadi mahasiswa-mahasiswi Tell You ya Bu ya sekarang ya. Yang tentunya sebelumnya mendaftar ke kampus Telkom University dan tentunya pengen dong merasakan ya perkuliahan itu seperti apa. Nah, kan tadi sudah Ama sebutkan juga nih, selain perkuliahan secara online, tapi juga prakuliah juga nih dilakukan secara online nih ternyata ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, diceritakan tentang PKKMB tahun ini seperti apa Bu dilaksanakannya? Baik Mbak Ama, terima kasih pertanyaannya, dan tentu pertanyaan ini banyak mahasiswa baru yang menunggu-nunggu terkait dengan kegiatan PKKMB. PKKMB sendiri merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, di mana kegiatan ini dalam rangka mempercepat mahasiswa dalam beradaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, dan tentunya siap menghadapi tantangan masa depan. Seperti itu. Dan dengan melihat latar belakang tersebut, betapa pentingnya kegiatan PKKMB ini, di mana kegiatan PKKMB ini walaupun mahasiswa tidak akan hadir di kampus dan juga sudah ditetapkan bahwa perkuliahan di semester ini adalah daring, tentu kami akan tetap melaksanakan kegiatan PKKMB. Dan tentunya kegiatannya juga dilaksanakan secara daring juga. Seperti itu. Berarti untuk konsepnya sendiri Bu dibuat dalam pelaksanaan PKKMB online ini seperti apa Bu? Ya, karena ini daring, jadi kita akan membuat konsepnya menjadi dua. Kita bagi menjadi dua metodologinya. Yang pertama adalah sinkronos, di mana sinkronos ini merupakan pemberian materi secara live yang nanti diikuti serentak oleh seluruh mahasiswa baru, dan kita akan menggunakan media Zoom seperti itu. Di mana kegiatan sinkronos ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari yang pertama itu terkait dengan materi yang berkaitan dengan universitas, dan hari kedua nanti akan ada materinya terkait dengan fakultas. Tentu di dalamnya ada materi terkait dengan program studi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah materi asinkronos, di mana materi asinkronos ini adalah pemberian materi berupa e-learning. Jadi bentuknya itu berupa video ataupun slide presentasi yang nantinya akan kita upload ke dalam Learning Management System atau LMS di Celo. Celo itu Center for E-Learning and Open Education, di mana dalam LMS tersebut mahasiswa baru selain bisa mengakses materi-materinya, mereka juga bisa berdiskusi melalui chat, dan juga kita akan membuat soal pretest dan posttest untuk mengetahui seberapa besar atau untuk mengukur pemahaman mahasiswa baru terhadap materi yang disampaikan. Tentu kita akan menetapkan skor tertentu. Mahasiswa dinyatakan lulus mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB harus mencapai level tertentu skornya. Dan itu jika belum mencapai skor tersebut, boleh diulang sampai kapanpun, sampai waktu yang telah ditentukan dan dinyatakan lulus seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya sendiri Bu, nanti diharapkan ya Mbak ya, pelaksanaan ini kita akan mulai di tanggal 1 dan 2 September. Itu untuk PKKMB sinkronos, levelnya fakultas. Nanti ada fakultas tertentu di tanggal 1 dan fakultas lainnya di tanggal 2. Dan untuk pelaksanaan PKKMB level universitas itu akan dilaksanakan di tanggal 3 September seperti itu. Jadi 3 hari ya Bu ya dilaksanakan. Sebenarnya 2 hari karena yang 1 dan 2 itu fakultas kan secara paralel ada yang
hari tanggal 1, ada fakultas yang tanggal 2. Jadi untuk untuk totalnya 2 hari ya Bu. Iya, betul. Antara 1 2 dan juga tanggal 3 September 2020 tentunya. Dan untuk saat ini Ibu persiapannya udah sampai mana kalau boleh tahu? Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tentu kami tidak sendiri Mbak, dari Direktorat Kemahasiswaan. Yang pertama kita sudah merumuskan materi apa saja yang nanti akan diberikan. Yang kedua kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, tentu baik fakultas, program studi maupun beberapa unit yang terkait, direktorat-direktorat yang terkait. Dan yang paling penting kita sedang mempersiapkan terutama adalah materi e-learning Mbak, berupa video dan juga slide presentasi. Tentu kita akan mempersiapkan jauh-jauh hari sehingga materi yang akan kita sajikan menarik dan mudah dipahami serta dapat menjawab semua pertanyaan dan keingintahuan maba. Iya betul sekali, karena kan sudah perpindahan dari masa-masa sekolah nih ya ke masa-masa perkuliahan, pasti ada sesuatu yang berbeda dan pastinya harus ada experience yang berbeda juga. Nah kalau untuk experience-nya sendiri nih Bu, seperti apa yang bakal didapatkan nanti oleh mahasiswa baru dalam pelaksanaan PKKMB online ini? Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Ama terkait experience apa yang diperoleh mahasiswa baru, mungkin saya sedikit menyampaikan terkait materi ya Mbak ya. Boleh. Jadi materi PKKMB online tahun ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok besar Mbak. Yang pertama adalah materi wajib yang memang sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKKMB yang dikeluarkan oleh Dirjen Belmawa melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu materi wajibnya meliputi bela negara, anti radikalisme, etika dan budaya kehidupan kampus, serta ada entrepreneur, dan yang terakhir itu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan meliputi organisasi mahasiswa. Materi yang kedua terkait dengan, kita menyebutnya adalah academic skill. Itu meliputi materi terkait dengan sistem pembelajaran dan kampus merdeka ya tentunya. Sekarang ini mereka harus tahu bagaimana kampus merdeka, informasi seputar fakultas, informasi seputar program studi, dan juga beberapa informasi unit-unit terkait yang akan mendukung dalam proses pembelajaran nanti, seperti ada layanan akademik, ada juga open library dan juga language center yang tentunya akan mendukung mahasiswa-mahasiswa ini dalam proses belajar selama kuliah di Telkom University. Materi yang kedua itu adalah materi soft skill Mbak Ama, terkait dengan adjustment skill, self management skill, ada juga social skill, dan terakhir adalah professional skill. Di mana seluruh materi tersebut tentu sangat-sangat bermanfaat untuk mahasiswa, baik itu selama berkuliah di kampus Telkom University maupun nanti dalam rangka mempersiapkan memasuki dunia kerja. Nah, yang terakhir juga materi tidak kalah pentingnya adalah kita menyebutnya adalah general life skill, di mana mahasiswa Telkom University ini berasal dari seluruh kota yang ada di Indonesia, Mbak. Betul. Jadi mereka perlu beradaptasi, mereka perlu tahu suasana kampus dan area seputar kampus begitu. Dan materi tersebut kami harapkan bisa memberikan experience dan insight tersendiri untuk mahasiswa baru. Di antaranya adalah mereka memahami artinya pentingnya sebagai warga negara dan kesadaran berbela negara. Gitu. Yang kedua, mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, mendapatkan pendidikan karakter tentu melalui materi soft skill tersebut, dan yang terakhir adalah kita bisa memberikan motivasi dan mendorong mahasiswa tersebut untuk memiliki rasa percaya diri, proaktif dalam setiap kegiatan, dan cepat beradaptasi pada lingkungan yang baru ini. Seperti itu. Karena penting, itu emang hal yang sangat penting ya untuk menjadi mahasiswa baru, kehidupan yang baru, mungkin jauh dari orang tua kan ya Bu ya, kepercayaan dirinya juga yang memang harus benar-benar dibangun ya. Nah kalau untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri nih Bu dari PKKMB online ini seperti apa Bu? Ya, jadi Mbak Ama memang betul ada kekurangan dan kelebihan setiap pelaksanaan kegiatan, baik itu PKKMB online maupun PKKMB offline. Di mana untuk PKKMB offline sendiri
memberikan pengalaman yang pertemuan fisik bersama-sama dengan ribuan mahasiswa baru lainnya, mobilisasi setiap kegiatan, berada di suatu ruangan tertentu, area kampus tertentu, itu mereka mendapatkan pengalaman tersendiri ya, yang tentunya tidak akan bisa digantikan oleh kegiatan PKKMB online gitu. Tetapi kami panitia, khususnya Direktorat Kemahasiswaan, berusaha semaksimal mungkin untuk bahwa PKKMB online ini bisa memberikan pengalaman tersendiri. Salah satu keunggulannya adalah karena materi ini bersifatnya e-learning, tentu materi ini tidak hanya bisa digunakan pada saat PKKMB ini saja. Nantinya ke depan materi-materi PKKMB terkait dengan profil fakultas, profil program studi, kita akan masukkan ke dalam website ataupun YouTube sehingga siapapun nantinya bisa mengakses materi tersebut. Siapa tahu calon mahasiswa baru ingin mengetahui program studinya yang akan dipilih, itu bisa mendapatkan informasi dari materi e-learning yang nanti akan kami buat seperti itu. Dan untuk PKKMB Unsad sendiri, Mbak, itu tidak akan kita laksanakan karena memang kondisinya masih pandemi seperti ini. Tetapi untuk menjawab dan juga ada beberapa maba yang ingin hadir di kampus. Jadi ternyata mahasiswa baru ini menginginkan supaya mendapatkan chemistry ya Mbak ya. Terus merasa bahwa oh ini kampus saya. Seperti gitu. Ini ternyata suasana lingkungannya juga betul. Banyak yang bertanya, boleh tidak kita ke kampus seperti bagaimana itu. Nah, kita akan memfasilitasi dengan menghadirkan program namanya adalah open house. Jadi nanti kita akan membuat kegiatan open house untuk menjawab tadi keingintahuan dan juga mereka hadir di kampus Telkom University bagi mahasiswa baru. Berarti kegiatannya seperti apa tuh Bu open house-nya? Jadi kegiatan open house ini merupakan kegiatan dalam rangka mengenalkan fasilitas kampus ya. Jadi mereka datang ke kampus, kita akan ajak tour kampus, begitu seluruh fasilitas-fasilitas, khususnya fasilitas-fasilitas terkait dengan nantinya selama belajar di Telkom University ini fasilitas mana saja ya yang akan diakses oleh mahasiswa baru seperti itu. Tentu dengan kondisi pandemi seperti ini Mbak Ama, kami akan menerapkan protokol kesehatan. Tetap dijaga ya Bu ya. Terkait dengan yang pertama, kegiatan ini memang tidak bersifat wajib. Jadi sifatnya adalah penawaran. Jadi bagi mereka yang menginginkan, tentu mereka akan register seperti itu, dan kita juga melihat asal kota mahasiswa tersebut. Kalau memang mungkin di kategori zona merah, itu kita akan pertimbangkan untuk hadir di kampus Telkom University. Yang kedua tentu tadi penjadwalan ini Mbak Maya, ada registrasi, kita akan laksanakan di hari kerja, di jam kerja. Satu hari kita batasi dengan maksimal 10 orang di masing-masing fakultas, dan satu kelompok di setiap fakultas itu akan didampingi oleh kakak-kakak kelasnya, satu orang kakak kelas, liaison officer lah kita menyebutnya, yang akan mendampingi. Jadi untuk mahasiswa baru setelah melaksanakan seluruh kegiatan open house, pulangnya kita akan berikan jas alma mater dan juga kartu tanda mahasiswa. Tetapi bagi adik-adik mahasiswa baru yang tidak berkesempatan untuk hadir di kampus, KPM dan juga jasa alma maternya akan tetap kita bagikan pada saat nanti adik-adik hadir di kampus. Mudah-mudahan semester depan bisa kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara offline ya Mbak. Jadi ada hadiah menarik nih untuk adik-adik mahasiswa baru yang berkesempatan mengikuti kegiatan open house, bisa mendokumentasikan seluruh kegiatan open house ini dan juga mengupload ke media sosial dengan hashtag tertentu. Nanti akan disebutkan ya betul. Di mana informasi atau dokumentasi yang diupload di media sosial ini bisa memberikan informasi lebih kepada mahasiswa baru yang tidak bisa berkesempatan hadir di kampus. Setidaknya melihat situasinya lewat Instagram misalnya, Facebook seperti gitu itu. Wah seru ya. Ini pasti yang di rumah mahasiswa baru udah gak sabar nih kayaknya pengen cepet-cepet ikutan PKKMB online juga ya. Seru kok, tetap kita bisa ketemu mungkin dengan teman-teman baru lagi ya. Nah kalau untuk harapan dari Ibu sendiri nih dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini tuh
secara online nih kan Bu, seperti apa Bu harapannya? Ya, PKKMB online ini baru pertama kali dilaksanakan Mbak. Betul. Mungkin semenjak berdiri Telkom University ya, karena memang situasinya memang kita mengharuskan melaksanakan kegiatan secara online. Tetapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kami berharap materi-materi yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kita sampaikan secara online ini tetap dapat memberikan experience, manfaat, serta memotivasi adik-adik mahasiswa baru ini untuk siap menjalankan fungsinya sebagai seorang mahasiswa, dan tentu kami berharap bisa memiliki kompetensi serta berkarakter unggul dan tentu siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Betul, karena tantangan sekarang lebih besar sekali dari sebelumnya. Betul, ya Bu ya. iya. Ibu mungkin ada informasi tambahan? Ya, Mbak Ama, ada satu lagi, tadi lupa saya menyampaikan, karena mahasiswa baru tersebut tidak hadir di Telkom University, tetapi tentu untuk membangun chemistry dan juga untuk membangun mereka melihat suasana kampus, nanti akan ada fasilitas virtual reality yang dapat diakses secara online oleh seluruh mahasiswa baru, di mana virtual reality ini hadir, mahasiswa bisa masuk ke dalam menu virtual reality dan juga bisa melihat view gedung-gedung mana saja, ruangan mana saja secara detail. Jadi seolah-olah mahasiswa baru itu walaupun berada di rumahnya masing-masing bisa hadir di kampus Telkom University. Serasa ada di sini, betul, gitu ya Bu seperti ya. itu. Jadi ini yang mungkin sangat menarik Mbak Ama, sehingga tidak perlu datang ke kampus Telkom University, mahasiswa baru juga bisa melihat dan menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Telkom University walaupun secara virtual tentunya. Tapi reality. Iya. Jadi nanti bisa diakses ya Bu ya? Iya. Oke, baiklah. Itu dia informasinya Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat, bahagia selalu Ibu. Iya, Mbak. Nanti kita Terima berjumpa kasih. lagi. Iya. Dan mudah-mudahan nanti juga sudah ada event-event lagi ya di sini ya Bu. Dan juga kegiatan belajar mahasiswa-mahasiswi baru bisa terlaksana di kampus Telkom University ini tentunya Bu ya. Itu dia obrolan kita bersama Ibu Desi selaku Direktur Kemahasiswaan. Dan berakhir pula perjumpaan kita di Tell You Talk. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.